Oke, baik, insya Allah Ustaz Niza sudah hadir. Oke, baik, kepada nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak masuk. Oke, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya baik, ada Abah dan Uma. Sebelum memulai kajian ini, ya insya Allah berkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari bersama-sama kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abah dan Uma, atau mungkin anak didik Abah yang insya Allah akan diisi oleh Ustaz Nizar Saad Jabal LC MPD. Insya Allah setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi Abah dan Abah yang hadir silakan bertanya dengan cara menyalakan mic atau boleh di chat yang nanti insya Allah akan saya bacakan. Ya baik, tanpa perlu lama-lama, mari kita sama-sama mendengarkan kajian ini. Nizar, dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, kita berkumpul di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Namanya adalah mendidik anak usia remaja. Ini satu bahasan yang sangat sekali karena ini bagian dari kehidupan kita yang nggak bisa terlepas darinya. Orang hidup pasti banyak berisi tentang mendidik. Pasti itu. Proses mendidik ini terus berjalan berkesinambungan seiring dengan roh kita yang masih menyatu dengan tubuh kita. Proses mendidik ini akan berakhir ketika roh ini terlepas dari tubuh kita, yaitu kematian. Saat itulah mendidik itu akan berhenti. Makanya ungkapannya adalah mendidik panjang hayat. Ya. Ini yang kita pahami para jamaah. Jadi materinya ini besar, waktunya terbatas. Jadi pahami bahwa mendidik ini panjang hayat, yaitu selama usia kita ada, selama umur kita ada. Ini yang namanya mendidik. Berarti mendidik ini kewajiban setiap orang, iya. Mendidik ini kewajiban setiap dari diri kita. Minimalnya kita mendidik diri kita sendiri. Ya, ini kewajiban kita yang pasti. Ya, kita mendidik diri kita sendiri. Kemudian kalau kita sudah menikah, maka mendidik istrinya. Kalau punya anak, berarti mendidik anaknya. Berarti seorang istri mendidik dirinya,
mendidik anak-anaknya. Inilah bagian dari kita. Sampai wafat itu menjemput kita semuanya. Berarti dari sini pendidikan itu tanggung jawab masing-masing dengan ruang lingkup yang ada di bawahnya. Ya bukan tanggung jawab sama, tidak. Mendidik paling utama adalah tanggung jawab masing-masing. Ya, masing-masing punya kewajiban untuk mendidik. Ya, kalau dia sendiri ya tanggung jawab. Kemudian berusaha untuk mengajak orang lain. Ya. Tapi kita menggunakan istilah mendidik ya, tidak menggunakan istilah menasehati. Mendidik itu tanggung jawab masing-masing dengan ruang lingkupnya. Kalau sendiri ya ruang lingkupnya pada dirinya. Ketika dia menikah, ya tanggung jawabnya dia, ruang lingkupnya adalah istrinya. Punya anak, yang nambah dengan anak-anak. Itulah ruang lingkupnya. Sehingga pendidik tidak bisa dilepas dari dirinya. Ya, saya menggunakan diksi dilepas. Tidak bisa mendidik itu dilepas dari diri seseorang, tidak bisa. Tetapi dia bisa melibatkan pihak lain untuk mendidik, bisa. Seperti orang tua melibatkan pendidik. Berarti pihak sekolah di sini terlibat dalam proses itu dengan jadi orang tua sekolah, jadi orang tua melibatkan pihak sekolah dalam hal mendidik. Bukan berarti pihak orang tua itu berlebihan. Orang ketika anaknya nakal, ke pondok loh ya. Jadi artinya orang tua akan berlepas diri dengan mendidik anaknya ini, dia mau berlepas diri dan diserahkan seutuhnya ke pondok. Tidak, ini kesalahan fatal ini. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari diri kita ini dan setiap dari diri kita akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Begitulah selanjutnya uraian Rasulullah SAW dalam hadis ini. Suami kemudian bicara tentang istri, semua akan jadi pemimpin. Kemudian pada ayat juga jelas, qu anfusakum, jaga diri kalian. Berarti kita mendidik diri kita. Setelah itu wa ahlikum, dan keluargamu. Ya, dan keluargamu. Jadi inilah sebuah proses mendidik itu yang dimulai dari orang tua, dari diri. Kalau kita bicara konteks sekolah berarti dari orang tua yang melibatkan pihak sekolah. Sehingga harus terjadi sinergi di sini. Bukan orang tua lepas mendidik anak pada sekolah. Ya, menyerahkan semuanya kepada sekolah. Sehingga kalau ada apa-apa, sekolah yang jadi tumbal. Ya, sekolah yang jadi kambing hitam. Tidak. Ya, anaknya salah, sekolahnya yang disalahkan. Ya, tidak. Tapi harusnya di sini adalah sebuah sinergi. Karena memang tanggung jawab sepenuhnya pada orang tua di sini. Ya. Sebagaimana Al-Quran, Rasulullah SAW, qu anfusakum, jaga diri kamu dulu wahai suami. Kemudian pada keluarga Anda. Dan ini juga penafsiran dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in. Seperti pada ayat wa'mur ahlaka bis-shalah, suruh keluargamu itu untuk sholat. Nah, inilah mendidik. Para ulama juga mengartikan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Suami itu pemimpin istrinya. Qawwam itu apa?
Qawam itu mendidik. Ya, qawam itu mendidik, bukan power, bukan kekuatan, tidak. Qawamah itu adalah mendidik. Jadi dengan dalil ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mendidik itu tanggung jawab orang tua. Rasulullah juga mengatakan di hadis Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam fitrah Islam. Ini modal yang Allah berikan. Modal awal. Lalu apa yang terjadi? Fa'abawah. Maka kedua orang tuanya lah yang mewarnai. Dilanjutkan di dalam keislaman fitrahnya, atau orang tua yang berubah. Semua itu pada orang tua. Makanya doa kepada anak mustajab. Doa anak yang soleh kepada orang tua mustajab, sehingga semuanya saling take and give. Ya, Anda memberi dan Anda menerima. Yang pada akhirnya kalau itu dalam sebuah proses yang diridhai oleh Allah, udkhulu antum wa azwajukum. Masuklah kalian dan pasangan kalian dan anak-anak kalian semua ke surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang mereka masuki dengan pasangan mereka, anak-anak mereka, orang tuanya, dan seterusnya. Ini adalah sebuah proses. Kalau mendidik tidak berjalan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, maka lahirlah semua juga akan berada dalam sebuah azab. Ya. Adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkan Fir'aun dan keluarganya dalam azab yang sangat pedih. Begitulah ketika tadyi' disia-siakan dalam proses itu, yang menunjukkan bahwa mendidik ini adalah tanggung jawab masing-masing orang dengan ruang lingkupnya. Pahami ini. Kemudian para jamaah, bahwa mendidik itu apa? Ya, kita buka dulu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia aja. Kata mendidik dalam KBBI. Ya, di dalam KBBI, ya, dalam KBBI, mendidik itu apa artinya? Kita lihat, ya, didik atau mendidik dengan imbuhan me. Aslinya didik dengan tambahan me di depan. Artinya apa? Saya bacakan, memelihara dan memberi latihan. Ada dua kata di sini. Ya, kita catat dalam Kamus Besar, mendidik itu ada. Ya, ya. Kita catat, Anda bisa melihat. Ya, mendidik. Sudah terbuka? Mendidik. Nah, di KBBI artinya ada dua di sini. Itu apa tadi? Memelihara. Memelihara. Oke, lihat kalimatnya ini, tajamnya kalimat ini. Memelihara dan memberi latihan. Lihat, memberi latihan. Memberi latihan. Berarti kalau pendidikan, proses itu semua. Lihatlah di sini para ayah bunda, dan perhatikan ini pihak sekolah. Jadi mendidik itu apa? Memelihara. Memelihara ini berarti maknanya apa? Menjaga. Menjaga. Berarti menjaga ini apa? Berkaitan dengan sesuatu yang ada. Berarti ini berkaitan dengan sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada itu apa? Sesuatu yang ada adalah kullu mauludin yulad al fitrah. Kita harus tahu konsep mauludin yulad alal fitrati.
Apa? Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah. Nah, fitrah itu apa? Ini fitrah, yaitu tauhid. Setiap anak terlahir dalam kondisi tauhid. Dalam ayat qudsi Allah berfirman, "Khalaq ibaduna." Saya ciptakan hambaku dengan kondisi suci. Ya, saya ciptakan hambaku dalam kondisi suci. Diartikan oleh Imam An-Nawawi, Mula Ali Qari dan para ulama yang lain, yaitu alat tauhid. Ya. Nah, proses mendidik berarti menjaga, memelihara ini ketauhidan ini. Ketemu. Ya. Terus memberi latihan. Memberi ini adalah proses apa? Tahapan. Pertama, memberi latihan. Berarti apa? Pembekalan. Nah, kita mengurai pembekalan, melatih. Nah, melatih, membiasakan. Nah, inilah didik jamaah. Ya, kita urai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Subhanallah. Ini proses mendidik. Tapi dari syariat Islam, ya, kita lanjutkan dulu di KBBI dulu ya, kita lanjutkan. Kurung, dalam kurung dikatakan di sini, berarti di sini ada ajaran dan pimpinan. Nah, ini KBBI. Berarti di sini ada 3 unsur. Didik ini 3 unsur. Ada ajaran, ada tuntunan, ya, ada tuntunan, ada pemimpin atau pelaku, pemimpin. Pemimpin ini setiap diri kita. Ya. Ada ini semua. Ini konsepnya. Nah, ada ajaran, ada tuntunan, ada pemimpin. Tuntunan ini kalau saya memaham ini prinsip dasar. Ya. Oke, ini ada prinsip dasar, kita urai. Ada tuntunannya, aturannya kayak apa. Oke. Kita naikin ke atas, kita coba lagi. Ada tuntunan, prinsipnya. Ya, ada tuntunan. Tuntunan ini kalau saya membacanya, prinsipnya apa? Nah, prinsipnya. Karena tuntunan kalau kita artikan ya kan nanti dalam konteks syariah, saya dengan sudut pandang syariah, bukan dalam konteks manajemen barat. Ya, saya tidak bicara itu. Ya, tuntunan dalam sisi prinsip berarti. Pertama, hidayah di tangan siapa? Ya, hidayah itu milik siapa, jemaah? Yang berhak untuk merubah. Apa ini? Perubahan. Ya. Perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Siapa yang berhak melakukan perubahan? Apa itu guru? Apa orang tua? Ya. Apakah guru bisa merubah seorang anak? Ya. Tidak. Tuntunan hidayah, hidayah di sini dengan Allah. Fahami ini. Bahwa hidayah itu di tangan Allah. Ya. Perubahan yang berhak, yang bisa merubah si fulan dari kondisi A ke kondisi B. Dari kondisi A ke kondisi B itu hanyalah Allah. Ya. Dan ayat-ayat yang bicara tentang ini sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua, apa itu berdoa? Doa kebaikan. Ini doa kebaikan.
Seperti Rasulullah SAW mendoakan Hasan. Allahumma inni uhibbuhu fa ahibba man yuhibbuhu. Ya Allah, cintai ini cucuku. Fa ahibba man yuhibbuhu. Cintailah orang yang mencintai cucuku. Itulah doa salam kepada kedua cucunya pula Hasan dan Husain. Doa Rasulullah SAW kepada anak Ja'far radhiyallahu anhu ketika wafat. Rasulullah SAW pada para sahabat lain. Mendoakan Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik yang beranjak usia remaja, masuk usia SMP, ya, yaitu masuk usia 10,5. Kata bilang 10 lebih, ada usia tahun. Di saat Anas bin Malik pertama kali diserahkan oleh sang ibunda kepada Rasulullah SAW. Hanya diserahkan di sini untuk membantu Rasulullah SAW di rumahnya. Saat itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Para ulama bilang hanya 10-an tahun. Ada yang bilang 11 tahun, berarti mau menginjak kelas 6, mau masuk kelas SMP. Didoain oleh Rasulullah SAW. Anak-anaknya Ja'far, ya banyak anaknya, ada beberapa. Ada yang masih usia SD, SMP, dan sebagainya. Didoain semua oleh Rasulullah SAW. Yang dewasa, orang tuanya juga didoain. Seperti doa Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Doa Rasulullah SAW kepada sahabat semua. Didoakan, doa kebaikan. Makanya, la tad'u ala auladikum. Jangan kalian mendoakan keburukan sama anak. Ini tuntunannya. Jadi di sini apa? Larangan. Nah, larangan mendoakan keburukan. Mendoakan keburukan. Termasuk di dalamnya di sini apa itu ucapan atau sumpah buruk. Nah, boleh. La tad'u ala amwalikum wala ala auladikum. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, jangan mendoakan keburukan pada harta kalian dan jangan mendoakan keburukan pada anak-anak kalian. Termasuk di sini adalah ucapan buruk atau nyumpahin anak. Jangan. Atau guru mengatakan, orang tua dan guru mengatakan, kamu ini diajarin bolak-balik ya. Bodoh kamu ini, ngatain anak bodoh. Ini prinsip ini. Jangan. Ya, kewajiban kita mendoakan. Berarti ini memberikan makna apa? Berikan makna ini adalah ucapan yang baik. Nah, sampaikan dengan ucapan yang baik di sini. Jadi jangan mendoain keburukan. Guru ngomong kata-kata yang nggak pantas. Ngajar capek, repot, anaknya nggak paham-paham, dibilang bodoh anaknya. Muridnya yang bodoh. Kalau ada seperti itu, ini gurunya yang bodoh sebetulnya. Ya. Atau orang tua ngatain anaknya bodoh. Nyumpahin anaknya bodoh. Apalagi lebih serem lagi. Begok lu. Apalagi pakai bahasa Betawi lagi. PA lu. Waduh, lebih parah lagi. Dasar PA. Ini lebih parah lagi ini. Orang tuanya. Kalau anaknya PA terus orang tuanya gimana? Lebih PA lagi. Kalau ada guru anaknya dibilang, muridnya dibilang bodoh, sebetulnya gurunya lebih bodoh lagi. Ini prinsip ya. Coba lihat, ambil contoh kasus. Ahbash, anak-anak kecil keturunan Habasyah, kulit hitam, mainan di dalam masjid. Ya, anak-anak ini lagi main di dalam masjid. Lalu Aisyah radhiyallahu anha muncul. Aisyah ingin mengusir mereka dari masjid. Rasulullah SAW menghalanginya, jangan. Biarkan aja, kamu tonton aja. Lihatlah. Mereka nggak tahu, dibiarin deh. Nanti diarahkan dan dibina. Nah, ini satu prinsip. Ya, hidayah di tangan Allah. Kita berdoa,
Nah, yang ketiga adalah apa itu? Yang ketiga, istilah para ulama salahul aba, salahul abna bi salahil aba. Kebaikan anak itu ada pada kebaikan orang tua. Nah, di sini apa? Kebaikan orang tua. Kebaikan orang tua. Ya. Kebaikan orang tua dan guru. Apa maksudnya? Ini akan berpengaruh, ini akan memiliki pengaruh besar pada anak. Nah, ini prinsip ini. Apalagi anak usia remaja, masa transisi. Ya, kalau anak kecil SD, masa ngopi dia, ngerekam di memorinya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, direkam di memorinya. Masa remaja, masa mulai dia melakukan dan meniru, dan masa mulai cenderung responsif dengan apa yang ada di sekitar. Sehingga disitulah dia masa transisinya untuk mengarah ke mana dia akan pergi. Ya, jadi masa remaja tidak bisa terlepas dari masa anak, tidak bisa. Kenapa? Karena di situ memori dia terisi. Masa anak itu masa di mana dia mengisi memori. Ya. Masa dia, nah kembali kepada konsep mendidik tadi. Masa dia mengisi memori, masa dia mulai berlatih, remaja mulai dia membiasakan diri dengan itu. Nah, jadi nggak bisa ini terlepas dengan itu. Ya, makanya sekarang mulai bermunculan sekolah yang menggunakan sistem ini. Yaitu apa? Dia ingin mereka di masanya. Lalu dia akan membuka pula di SMP-nya, remajanya. Sehingga satu jalur. Kalau dia menerima anak memori dari luar, maka dia untuk melakukan penyesuaian dengan apa yang ada dalam dunia sekolahnya, dia akan mengalami banyak kesulitan. Kenapa? Karena memori ini anak diisi di luar. Kalau pengisian memorinya sama, bahan bakarnya sama-sama Pertama, sama-sama Pertamina, nggak apa. Ya kan, istilahnya begitu. Ya, nggak ada masalah kalau isinya sama. Tapi problemnya kalau diisi di tempat lain dengan isian yang berbeda. Kemudian Anda masuk dalam usia remaja ingin mulai pembiasaan, merepot. Memorinya lain. Nah, makanya banyak sekolah mengarah ke sini. Pesantren diisolasi dulu sama mereka, isolasi mandiri dulu. Untuk dibersihkan dulu yang ada di luar. Kalau tidak sesuai dengan prinsip. Begitulah jamaah. Jadi kebaikan orang tua dan guru. Artinya pengaruhnya besar pada anak. Nggak bisa sendiri bertepuk sebelah tangan. Nggak bisa. Nah, bisa. Jangan mimpi Anda. Itu melihat, mendengar. Ya, mereka melihat dan mendengar. Ini kita akan mengarah kepada apa yang di atas tadi. Nah, di sini ada unsur pemimpin. Nah, di sini pemimpin ini siapa? Pemimpin sini adalah pelakunya ortu, guru, tua, atau guru. Terus sebentar jemaah. Ini jaringannya putus nih. Ntar dulu jemaah ya. Saya tak nyambung lagi. Tip. Alhamdulillah. Ini dari toretan bukan? Nah, jadi dikatakan di KBI pemimpin. Berarti pemimpin ini siapa?
Ya pelaksananya. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Kullukum ra'in. Setiap dari diri kalian pemimpin. Setiap kita pemimpin. Loh, saya kan bukan kepala sekolah. Ya iya, Anda kepala sekolah secara struktur organisasi di lembaga Anda bukan kepala sekolah. Bukan wakil, bukan. Tapi Anda adalah pemimpin dan diri Anda dengan orang yang Anda pimpin. Pahami itu. Ya, saya bicara konsep dasar. Lalu, nah, disinilah kita akan bicara dari sisi apa? Profil. Nah, siapa yang layak jadi pemimpin itu? Nah, siapa yang layak? Ya. Siapa yang layak? Ya. Yang layak jadi pemimpin di sini. Nah, siapa yang layak jadi pemimpin di sini? Siapa yang layak jadi pemimpin? Makanya kalau kita kembali ke sejarah dulu, kenapa para sahabat itu mulia? Di mana kemuliaan sahabat itu tidak bisa disetarakan dengan generasi mana saja, nggak bisa. Generasi yang hidup setelahnya, tabi'in, nggak bisa apalagi sekarang. Saya pengen jadi seperti sahabat, ya mimpi lah. Nggak bisa lah. Kenapa? Nggak mungkin kita bisa sama dengan sahabat. Kemuliaan mereka itu sudah luar biasa, dipuji oleh Allah dalam Quran hadis. Nah, dari sisi mananya kenapa? Karena mereka satu beriman sama Allah, beriman sama Rasulullah SAW, duduk bersama langsung hadir Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Mereka melihat bagaimana Rasulullah SAW. Makanya ketika Aisyah ditanya, ya Ummah, wahai ibu kita, kaifa kana khuluqu Rasulillah? Bagaimana perilakunya Rasulullah SAW? Aisyah jawab, perilakunya itu Al-Quran. Kamu baca Quran enggak? Iya. Nah, itulah perilakunya. Ya. Bagaimanakah perilaku Rasulullah SAW? Dijawab, perilakunya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Itu perilaku beliau. Mereka melihat langsung. Coba kita lihat bagaimana Utsman bin Affan meriwayatkan tata cara wudhu. Saya melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti ini. Saya ngelihat. Berarti Rasulullah mengajar sini, ajarin kalian wudhu itu adalah pertama, kedua. Yang ngomong siapa? Utsman. Umurnya berapa? Remaja. Ya remaja saat itu. Di saat zaman Rasulullah SAW beliau remaja. Karena yang paling tua masuk Islam adalah siapa? Abu Bakar Siddiq. Kemudian umurnya dibawa lagi Umar. Kan usia remaja Utsman. Rasulullah ngajarin kami wudhu, baru nih bukan remaja, ya sudah baru awal menikah. Dan kita tahu para sahabat itu kalau menikah usianya muda-muda. Bagaimana perempuan-perempuannya di zaman sahabiat usianya muda-muda. Saya pernah hitung pernikahannya itu ya kira-kira umur mereka di zaman itu menikah di bawah 15 yang perempuan. Lihatlah. Ya, Hafsah menjanda usia 21. Padahal sudah hijrah ke Madinah. Dan Hafsah termasuk menikahnya sebelum hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah tahun berapa? Coba Anda analisa, wahai Ustadz yang paham sirah. Umur berapa? Ya umur SMP, mau SMA. Di situ mereka belajar. Thalha bin Ubaidillah masuk Islam umur berapa? Dan seterusnya. Ini usia-usia mereka remaja, SMP, SMA. Ya. Ketika mereka mulai masuk ngajarin, saya melihat Rasulullah wudhu. Sahabat yang lain melihat
begini. Rasulullah kalau sholat itu sedekapnya begini, rukuknya begini. Satu demi satu yang mereka lihat dari kehidupan Rasulullah diceritakan dan ditiru. Apa yang mereka dengar dengan kupingnya? Abu Bakar, saya mendengar Rasulullah SAW kalau pagi baca ini, kalau sore baca ini. Saya mendengar Rasulullah kalau pagi itu baca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Saya dengar Rasulullah itu baca ini kalau pagi. Kalau sore saya mendengar ini, maka saya mau niru apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Lihat jamaah. Dari mana? Orang tuanya dulu benar, gurunya dulu benar. Bukan pinter. Pinter itu nomor 2 jamaah. Guru yang bisa mengaplikasikan nilainya. Orang pinter itu banyak, tapi guru yang bisa mengaplikasikan. Orang tua yang bisa mengaplikasikan nilai-nilai ini yang dicari. Ya, fahami ini. Jadi siapa yang layak jadi pemimpin? Nah, ini jawabannya yang ada surat At-Tahrim itu. Ya, di surat At-Tahrim. Ayat yang berapa itu? Ayat ke-6 kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi. Ku anfusakum, kamu dulu. Jadi yang dituntut untuk baik, soleh, dan solihah. Solihah, siapa yang dituntut? Ya mereka ini. Orang tuanya dulu yang dituntut untuk soleh dan solihah. Ya. Dari situ baru dia mulai mengajarkan. Makanya kalau mau kawin suruh milih apa? Wanita solihah. Jangan milih wanita pinggir jalan. Wanita yang solihah, laki-laki yang soleh. Untuk apa ini? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang soleh. Prinsipnya adalah hidayah dengan Allah. Nah, prinsip hidayah ini yang pertama tadi. Hidayah di tangan Allah. Kenapa? Nabi Nuh yang soleh apa? Nabi dan Rasul. Karena nggak taat. Yes, Nabi Nuh sudah berusaha sampai last minute. Mau Nabi Nuh mana dengan istrinya? Ya. Nabi Musa bagaimana dengan sepupunya? Nabi Ibrahim bagaimana dengan orang tuanya? Itulah seterusnya. Rasulullah SAW bagaimana dengan pamannya? Begitu lama, 42 tahun pamannya itu menjaga dan memelihara beliau. Di tangan Allah, kita berusaha tetap ini. Di sisi sini iya. Tapi kesolihan, si pelaku harus dituntut. Jadi dalam konteks ini, dalam dunia sekolah, saya mari di sini dari dunia sekolah ya, ya, dari dunia sekolah kita tarik di sini. Apa itu? Nah, saya guru matematika, saya guru sejarah, saya guru sains. Ya, saya bukan guru agama, itu tanggung jawab guru agama itu untuk ngarahin anak-anak. Oh, tidak bisa. Ini satu kesatuan. Ini remaja, ini anak, ini remaja, dia copy paste, niru. Ya, begitu pula orang tua. Ya, ini satu sih. Kalau yang jadi pemimpin, ya, yang orang yang saleh, punya kompetensi. Selain tentu di sini, selain semua ini dari sisi apa? Kompetensi. Nah, kompetensi. Nah, pasti ini ilmu. Nah, karena ini berkaitan dengan transfer pembelajaran. Berikutnya tadi tentang apa? Ajaran. Nah, kita bicara tentang konten sekarang. Konten. Nah, apa yang diajarkan? Nah, kita dalam perspektif syariat Islam. Apa yang diajarkan? Nah, coba lihat. Manalaikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatihi. Allahu akbar. Allah mengaruniakan kalian. Nah, ini karunia.
Jadi ada konten, ini ada karunia. Jadi ada karunia apa? Nikmat. Berarti ada hidayah. Berarti konten ini dengan ini karunia Allah, nikmat, hidayah. Manallahu alaikum, Allah memberikan karunia kepada kalian. Idz ba'atsa fikum rasulan, telah mengutus rasul. Nah, apa profil guru tadi? Ngapain? Yatlu alaikum ayatihi. Nah, di sini ada kontennya apa? Quran. Fungsi yatlu alaikum ayati wa yuzakki, berarti dengan Quran itu akan ada yang jadi pertama diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya yang notabene yang baru-baru dalam saat itu adalah remaja. Saat itu ya. Dan masuknya 6 tahun Nabi. Tahun Talha bin Ubaidillah, remaja. Saat belasan umurnya ini. Utsman bin Affan, Utsman bin Mad'un, Sa'id bin Zaid. Ya, kemudian muncul Abdurrahman bin Auf. Remaja. Ya, remaja ini mereka semua. Lalu Allah mengatakan apa? Bacakan Al-Quran. Ya, wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dibaca ayat-ayat Al-Quran. Berarti untuk anak-anak remaja, konten, materi yang utama yang harus diberikan kepada mereka apa? Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwa wa yad'u akharin. Sungguhnya Allah akan memuliakan satu kaum dengan Quran ini dan merendahkan mereka karena mereka meninggalkan Al-Quran. Ya. Bukti apa? Diakui sekarang sama kampus-kampus nasional. Coba lihat UI, UGM, kampus ini, kampus ini. Kan apa? Beasiswa. Siap hafal Quran. Masuk ke kedokteran dikasih kemudahan. Apa? Ini anak hafal Quran dikasih beasiswa lagi. Apa? Menghafal Quran difasilitasi. Arfa'u bihadzal Quran, mulia. Udah hafal Quran berarti otaknya bening, suci, bersih pun gampang. Ini konten remaja. Berarti ini disibukkan. Ya. Kalau ini yang disibukkan, berarti ini porsinya harus banyak. Ya. Berarti kesucian. Kesucian ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hati. Berarti kalau hati bersih, pijakannya Quran. Perilaku pijakan Quran. Saya pernah diminta untuk menganalisa evaluasi sebuah sekolah daerah Bekasi. Saya minta tolong dievaluasi sekolah. Saya evaluasi kurikulumnya, saya evaluasi SDM-nya, saya evaluasi pembelajaran khusus yaitu program Al-Quran sama bahasa Arab. Terus buku-buku pendamping sekolah saya evaluasi semua. Hasilnya jemaah, usahlah saya sebutin sekolahnya lah, kode etik lah. Sekolah Islam, nah nama-nama Islam, Islamic full day school. Ya. Kita tahu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi pasti Islam kan ada program namanya Halaqah Quran,
hafalan Quran, tahsin Quran, Anda tahu pasti kan ada koordinatornya, ada PIC-nya istilah mereka kan, ada PIC-nya, ada koordinatornya. Anda tahu koordinator Qurannya itu saya bikin 3 penilaian. Penilaian lampu merah, saya bikin lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Saya bikin 3 penilaian jamaah. Nilai lampu merah ini apa? Lampu merah ini berhenti. Berarti apa? Ya berhenti, wassalam. Lampu kuning berarti siap-siap jalan. Berarti apa? Siap-siap jalan. Berarti di training lagi. Lampu hijau langsung jalan. Gitu kan? Anda tahu koordinator program hafalan Quran dan tahsin di sekolah Islamic full day boarding school, Islamic school itu full day school, SPP-nya hampir 2 juta, koordinatore masuk penilaian dengan penilaian lampu merah. Itu ketua yayasannya pegang pala gini sama saya. Ini lampu merah, koordinator. Terus bagaimana gurunya yang lain? Akhi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Program bahasa Arab. Bikin saya evaluasi semua gurunya, kemampuan gurunya sama kurikulum. Hasilnya apa? Saya juga bingung ya, kok bisa sendiri yang mengelola sama tim saya. Hasilnya apa? Guru bahasa Arab ora iso bahasa Arab. Tidak bisa bahasa Arab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus apa jemaah? Kif? Ya, gurunya astaghfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekolah Islam harusnya yang masuk di situ bisa ngaji. Ngajinya udah bagus. Ya. Ini program utamanya karena hasilnya apa? Wa yuzakikum. Lihat yang diutamakan di ayat ini apa? Di beberapa ayat yang seperti ini, surat Jum'ah dan yang lainnya apa? Idz ba'atsa fikum, saya utus kepada kalian. Sudah direkrut nih guru-gurunya. Ngapain? Lihat, Allah pertama kali memberikan kewajiban kepada Rasulullah apa? Yatlu alaikum ayatihi. Ajarin ngaji. Dibacain Quran. Kalau Anda bacain Quran, zakikum, nanti bersih jiwanya. Ya, kita di medsos ada muslim, komunitas muslim di barat, ya dengerin ngaji Quran kepada orang-orang yang di barat yang telanjang-telanjang, yang kafir-kafir, didengerin ngaji. Allah, lemas, ada yang nangis. Saya nggak tahu kenapa saya nangis. Tapi hati saya merasa tenang dengan lagu yang kamu putar, katanya. Banyak kita lihat video. Ada lagi kemarin saya lihat video ada kucing, makin disetelin ngaji, langsung tidur tuh kucing, serut berhenti. Kemarin saya ngelihat burung hudhud, dibacain ajaran tentang burung hudhud, surat Saba tentang Nabi Sulaiman dan burung hudhud itu. Maksudnya apa? Tidur merem. Selesai baca ayatnya, ditaruh di tanah, terbang dia pergi. Allahu Akbar. Terus bagaimana dengan kita? Oke, ini jadi panjang ya. Jadi konten apa? Quran. Terus yang kedua, apa yang diajarkan Rasulullah SAW di masa-masa pertamanya? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Akidah, tauhid. Nah, ini akidah, tauhid. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW selama berapa? 13 tahun beliau menanamkan ini. Konten baru diajarkan oleh Rasulullah hukum. Nah, baru di sini hukum-hukum. Jadi dalam anak remaja, kecilan remaja, ini yang ditanamkan dulu. Jemaah. Individu, ya kita bicara sekarang sisi individu. Individunya. Artinya siapa di sini?
artinya anaknya, remajanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada mereka? Pendekatan. Ini yang pertama. Pendekatan individual. Pendekatan individual. Contoh, apa? Rasulullah sering mengumpulkan mereka. Mengumpulkan mereka. Awal Islam dikumpulkan di mana? Darul Arqam, rumahnya Arqam. Rumahnya Al-Arqam. Al-Arqam. Di awal Islam, rumah Al-Arqam. Setelah hijrah, Rasulullah bangun apa? Bangun masjid. Pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah masjid. Masjid apa yang pertama? Ayo, yang pertama Masjid Quba. Itu pergi ke Madinah. Di tengah jalan Rasulullah bikin lagi masjid di rumahnya Bani Salim. Suku Salim. Sukunya Salim bin Amir. Setelah itu bikin Masjid Nabawi. Baru di sini Masjid Nabawi. Yang ngumpulin mereka. Dikumpulin lah pertama-tama masuk Islam. Dikumpulin mereka sama Rasulullah SAW. Untuk apa? Nah, untuk dikumpulin di sini. Nah, saya singkat di sini waktunya. Untuk apa? Membangun kecintaan. Di sini untuk apa? Membangun cintaan di antara mereka. Kebersamaan. Kecintaan, kebersamaan. Sehingga tidak ada di sini hilang apa? Hilang budaya jahiliyah. Budaya jahiliyah. Hilang. Coba lihat di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ada apa di situ? Ada Bilal yang dibebasin sama Abu Bakar. Kulit hitam, Habasya. Di sana ada siapa? Ada Suhaib Ar-Rumi. Orang Romawi, bule. Suhaib Rumi, bule. Terus di sini ada non-Arab. Bilal, non-Arab. Terus di situ ada bin Haritha. Yang sebelumnya adalah diperjualbelikan. Ada Ammar bin Yasir. Notabene apa? Notabene adalah keluarga miskin. Terus di sana ada siapa? Ada Abu Bakar Siddiq, Bani Tamim, Quraisy. Ada Hamzah yang belakangan akhirnya. Quraisy Bani Hashim. Ada Umar bin Khattab, Bani Adi. Quraisy. Hilang sudah kasta-kasta, itu sudah tidak ada. Oh ini anaknya pejabat, ini anaknya artis, oh ini anaknya orang kaya, oh ini anaknya miskin, oh ini anaknya ketua yayasan, oh ini anaknya anggota yayasan. Enggak ada. Semua di sini murid, semua murid dibangun kebersamaan. Awal Islam. Artinya mulai penyiksaan, intimidasi, dan sebagainya dikumpulin sama Rasulullah untuk memberikan hiburan. Ini kecintaan dan kebersamaan. Ya. Di Madinah, Muhajirin menjadi orang yang terasing. Nggak punya keluarga, nggak punya harta, karena hartanya dirampas di Madinah, di Makkah. Dilakukan apa? Ukhuwah. Nah, di sini lagi. Apa? Menjalin apa? Ukhuwah. Apa ini? Persaudaraan. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Ini sebelum turun ayat ini. Dan yang punya talinan rahim ini mesti lebih utama sebelum turun ini. Tapi mereka persaudarakan oleh Rasulullah SAW. Yang menarik dalam hadis sahih di Bukhari itu Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Kaya raya, hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf belum kaya. Wahai Abdurrahman, kamu ambil harta saya,
Ambil istri saya yang kamu cintai, nanti kamu sukai, nanti saya cerai, kamu nikah. Ambil harta saya, mana? Enggak. Terima kasih banyak. Ya. Saman Al-Farisi, Persia, non-Arab. Ya. Dipersaudarakan dengan Abu Darda. Nyatu mereka jadi satu di sini. Dikumpul duduk bersamaan, ngumpul-ngumpul. Konteks guru. Ini mana guru? Ruangan guru khusus. Jadi kalau istirahat, kalau bahasa saya bahasa kelayapan. Mohon maaf, saya bahasa saya tanya. Muridnya kelayapan sendiri. Makan siang, muridnya makan siang sendiri. Gurunya di ruang guru sendiri. Apa? Ada benteng kuat antara murid dengan guru. Terus kebersamaannya mana? Nah, di sini apa? Di sinilah mulai di sini nilai akhlaknya mana? Akhlak. Di sini ngumpul itulah dimasukkan nilai akhlak. Afala adullukum la syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian kalau saya tunjuki sesuatu, kalian saling mencintai? Apa? Nanti kalian kalau ketemu saling ngucapin salam ya. Sahabat nyelonong masuk. Kamu udah salam tadi? Belum ya Rasulullah. Keluar. Ucapin salam. Keluar lagi. Masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Diajari kebersamaan. Ya. Mencela, mencaci, masih fulan kok nggak ada, mana si fulan kok nggak ngumpul-ngumpul sama kita. Ya Rasulullah, dia anak nakal, ya Rasulullah bahasa kita. Mereka dulu nafik, nggak boleh kamu ngomong begitu, nuduh-nuduh orang, dimarahin sama Nabi. Jangan bantu setan membangun kebersamaan. Tidak boleh disuruh saling salam, disuruh saling mengasihi, tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci, tidak boleh mendolimi. Disuruh berbagi. Ini ada orang bentar lagi dia datang miskin. Ayo, siapa yang membantu dia? Siapa yang ngasih makan dia? Ini di rumahnya nggak ada makanan. Ini bajunya compang-camping dan sebagainya. Kisah-kisah dalam dibangun di situ kebersamaan. Kalau sekarang sekolah enggak. Di waktu istirahat, wah udah kemana sendiri. Itu muridnya fi wadin wal ustadz fi wadin akhar. Ya, muridnya di lembah sendiri, gurunya di lembah sendiri, kata pepatah. Harusnya apa? Waktu makan siang, gurunya duduk di situ, makan sama muridnya. Kenapa? Ngajarin muridnya dong. Sebagaimana orang tua juga duduk ngajarin makan. Duduk bersama, Rasulullah makan bersama sama keluarganya. Bersama makan-makan. Abdullah bin Umar tidak mau makan sendirinya. Makan sama keluarganya. Kalau tidak ada keluarganya, dia ngundang-undang orang untuk bareng. Rasulullah bawa makanan ke masjid untuk ngajak makan bareng-bareng sama Ashabus Suffah, 70 sahabat yang tinggal di masjid. Diajak bareng-bareng makan. Nilainya ditunjukkan. Ya. Kemudian anak tiri Rasulullah, hasil pernikahan beliau dengan Ummu Salamah. Duduk makan tangan kanan, hadisnya yang populer, dan seterusnya. Kebersamaan dibangun oleh Rasulullah SAW. Disitulah akhlak tercermin. Jangan saling ini, kamu nggak boleh marah, ini kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Di situ langsung pembelajaran langsung. Ya Rasulullah, kami ada problem, saya minta tolong. Innahu la yustaghatsu bi. Jangan minta tolong sama saya, minta tolong sama Allah. Nilai akidah, tauhid, nilai akhlak. Sholat pun diajari. Datang mau ngumpul duduk sholat, sholatmu nggak bener, sholat lagi, sholatmu nggak bener, sholat lagi. Kebersamaan ngumpul di situ. Ustadznya jangan di kantor sendiri, duduk sama muridnya, makan bareng di situ. Ada candaan, ada riang, ada ketawa, ada nilai yang ditanamkan dengan mereka. Anaknya, kalau ada yang nakal diarahkan, dibimbing, dijaga. Nah, inilah yang dimaksud dengan konsep
yang tadi dalam KBBI itu apa? Memberi latihan, yaitu pembekalan, pembiasaan dengan nilai. Oh sholat, ustadznya sholat sendiri, ininya sholat sendiri. Kif, orang tuanya juga di rumah, anaknya disuruh ke masjid, tapi bapaknya nggak mau ke masjid. Kif, anaknya nggak boleh ngerokok, tapi bapaknya, awas kamu rokok ya. Rokoknya di kantong, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, semoga secara ringkas konsep ini bermanfaat buat kita semuanya. Ya, barakallahu fiik. Yang saya sampaikan adalah ini konsep-konsep dasar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Saya kembalikan ke hostnya. Ya baik, alhamdulillah. Langsung kita simak materi dari Ustaz untuk Aban Umar, atau mungkin ada anak didik yang hadir di sini. Suaranya tumpang tindih ente. Mungkin ada speaker yang hidup. Flashback. Sekarang masih ada suara menggema? Masih ada speaker yang harus dimatiin ente. Matikan mic-nya atau ada, apa, langsung bicaranya. Speakernya nggak ada yang nyala padahal. Bisa pakai headset. Kayak echo-nya di fullin gitu ya. Oke, soalnya sudah Ustaz ya. Iya, baik Pak. Fadal, lanjutin. Oke, baik. Badan Umar, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin Badan Umar yang punya isi absensi, silakan isi absensi dulu. Ada di kolom chat. Untuk daftar hadir silakan isi. Mungkin ada pertanyaan dari Badan Umar atau mungkin ada dari anak didik yang bertanya terkait yang sudah disampaikan oleh Ustaz Rizal. Silakan Badan yang mau bertanya bisa langsung buka mic-nya atau ketik dan calonkan saya bacakan. Oke, silakan Badan Umar. Ada yang ditanyakan? Ya. Tadi saya lihat ada yang ketika sekarang ceramah lagi memanfaatkan materi, ada yang share hand. Mungkin sekarang ditanya atau bisa ketik di chat yang bisa saya bacakan. Ya, dibacain aja sambil menunggu. Waktunya berjalan. Ya. Belum ada Ustaz. Belum ada yang bertanya di chat. Belum ada yang nanya. Alhamdulillah. Kesimpulannya Berarti apa? sudah paham semua. Berarti kesimpulannya apa? Antara paham atau nggak paham sambil ngapa-ngapain, tapi nggak apa-apa. Kesimpulannya apa dalam mendidik anak, mau anak kecil, mau remaja? Sudah ada 3 pertanyaan, 4. Oh, udah langsung. 5. Oke, silakan. Iya baik Ustaz. Saya akan bacakan satu-satu. Oke, dari Rizky Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau anak masuk pesantren?
Ya, bagaimana kalau anak masuk pesantren? Sedangkan anak balik, bagaimana menjaga hubungan anak dengan orang tua? Dari Rizky Lestari, Ustaz. Mungkin langsung bisa dijawab. Ya, pertama, bagaimana masuk pesantren? Sama. Ya, tanggung jawab bukan dilempar ke pesantren semua, tidak. Tetapi orang tua tetap akan menjadi tanggung jawab utama memilih pesantren yang pas buat anaknya. Akidah benar, kurikulumnya yang bisa membangun keimanan dia, ya, tanpa mengenyampingkan sisi duniawi, ya, pemilihan pesantrennya. Ya. Kemudian peran serta orang tua dalam memberikan motivasi, ya tentu sisi biaya finansial pasti, ya, tapi dalam kepada anak untuk tetap bersemangat dan menanyakan perkembangan mereka, komunikasi dengan ustadz, pembina, pengawas, ustadz pengajarnya untuk melihat perkembangan anak. Terus begitu, berkomunikasi. Ya, lembaga juga komunikasi dengan orang tua. Ya, jangan tiba-tiba anak dikasih tahu anak nggak boleh ikut ujian karena sering nggak masuk kelas. Dulu yang ngajak berantem namanya orang tua. Kenapa? Lu anak saya di pondok kok bisa tiba-tiba nggak bisa ikut ujian karena pak terus. Ya, orang tua akan marah di sini. Ya, komunikasikan, anaknya sakit, anaknya nggak masuk kelas walaupun di pondok kemana. Terus ini menjalin sebuah komunikasi yang baik. Anaknya mulai malas, mulai kendor, motivasi. Ya, ini komunikasi dengan dua ini terus berlanjut terus. Ya, nah, inilah peran orang tua, bukan lepas sudah pas Anda nggak bisa. Tetap Ustadz bukan orang tuanya. Ustadz bukan orang tuanya. Orang tua pasti akan lebih diisi hatinya daripada orang tuanya, daripada ustadznya. Dia akan lebih dekat dengan orang tua daripada ustadz. Ya. Nah inilah ya, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya. Ya, langsung next. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika anak remaja kita sudah terlanjur bandel, Ustaz? Kenapa? Bagaimana jika anak remaja kita sudah terlanjur bandel atau nakal anak? Terlanjur bandel. Anaknya sudah terlanjur bandel. Berarti pertama yang harus diperbaiki dulu siapa? Bapaknya sama ibunya, jangan bandel lagi. Buah jatuh bukan di rumah sebelah. Ya, buah jatuh di dekat pohon. Ya, ada buah jatuh di rumah sebelah, enggak ada. Ya, kalau buahnya jatuh di rumah sebelah enggak ada lah itu buah. Jadi lihatlah. Ya. Bandel, ya mohon maaf, malu sebetulnya ya. Perbaiki dulu orang tuanya. Orang tuanya jangan bandel lagi, sudah. Ya. Seorang adik dididik kakak, diomelin terus karena ngerokok. Karena anak adiknya simpel. Abang ngerokok, kenapa saya tidak? Waktu muka saya ditempeleng Ustadz, kata kakaknya. Ketika sang kakak mengatakan, mau hari ini kakak tidak akan merokok, dibuang. Di depannya dia, adiknya juga. Nah, begitulah kak, saya juga mulai hari ini nggak mau merokok karena kakak nggak ngerokok lah. Ini nyata. Ya. Mulai dulu dari diri kita orang tua. Ya. Terus yang kedua apa? Perubahan juga harus terlihat dari tutur kata, sikap, kesantunan. Ini tetap harus dicontoh. Kita sendiri harus berubah, kemudian komunikasi dengan mereka dengan penuh kesantunan. Ya, penuh kesantunan. Terus yang ketiga apa? Merawat dan melatih dia. Pendampingan. Nah ini harus dibutuhkan ini. Pendampingan ini harus. Dia kemana-mana ditemenin pengawas. Maksudnya apa?
kebebasan, yaitu jangan ikut-ikutan barat dong. Ya, kalau kita ini didik itu apa? Dilatih, dibiasakan. Yang tadi itu ada unsur dipantau, dilihat. Ya. Lihat, dipantau siapa yang jadi dia, siapa temannya dia main di mana, dipantau, dikontrol. Almar'u ala dini khali. Ya, seseorang itu agamanya, perilakunya, wataknya dipengaruhi sama siapa? Temennya. Temennya maling, ya maling jamaah. Ya, jangan dilepas anak Anda. Oh, dunia gadget jangan dilepas dengan gadgetnya. Kontrol, lihat main game, lihat game apa yang dimainin. Aplikasi apa yang ada di handphonenya, itu teman dia. Media sosial, lihat siapa yang dia di media sosial. Chattingan, dia ngechat sama siapa, tulisan chat apa, lihat, kontrol, tanggung jawab Anda. Orang tua, liatin, diawasi. Semua berpijak dengan kelembutan. Ya, semua dengan lembut, dengan kesantunan. Anda bukan algojo, bukan pasukan RPKAD dulu zaman PKI juga ya. Bukan algojo Arab Saudi yang mau gorok lehernya kena kisos, tidak. Tapi kita adalah kelembutan. Ngobrol sambil main, sambil apa, sambil ngelihat handphone. Yo, mama lihat nih sebentar. Nah, nggak boleh, ya. Tetap dengan kesantunan, kelembutan. Ayah mau lihat, dikontrol, diawasi, jangan dilepas. Ya. Lepas dunia sosial berabe. Internet terbuka di rumah, dia akan berselancar di media sosial. Ini bahaya sekali. Temannya terus Anda lepas, tidak bisa. Mulai dari diri kita sendiri, bikin pengawasan dan kontrol anak. Ya, terus diarahkan, ya, ya untuk melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah, menjauhi yang terburuk. Nah, ini terus dilakukan pengawasan seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana mengatasi anak yang bosan belajar Al-Quran? Kenapa? Bagaimana mengatasi anak yang bosan belajar Al-Quran? Bosan dengan belajar Al-Quran. Para ulama salaf mengatakan orang yang berdialog dengan Quran, bersentuhan dengan Quran tidak akan bosan. Tidak akan bosan orang yang bersentuhan dengan Quran. Kalau ada anak bosan atau kita bosan dengan Quran, berarti apa? Ada errornya jemaah. Errornya apa? Bisa jadi anak ini melakukan kemaksiatan. Nah, kembali kepada jawaban pertanyaan kedua tadi. Coba dievaluasi. Maksiat dengan Quran tidak akan bertemu. Nggak akan begini. Yang terjadi begini. Untuk kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di Fathul Lahfan, tidak akan berkumpul di hati iman dengan Al-Quran dengan orang pecinta musik, tidak akan kumpul jadi satu. Dia akan bosan, boring dengan Qurannya. Kenapa? Karena di hatinya ada kecintaan dengan musik. Evaluasi dulu anak ini ada maksiat di dalamnya. Ini maksiatnya yang harus dibuang. Mau kedekatan psikologi, ilmu psikologi, apapun percuma. Ya, ini antara maksiat dengan ketaatan. Inti antara cahaya hidayah dengan kegelapan maksiat. Ran, ada ran kallal rana ala qulubihim. Ada hitam terus suruh masuk Quran nggak bisa dulu. Hitamnya harus dibersihkan, kemaksiatannya harus dibersihkan. Ya. Yang kedua, ya, lingkungan dia juga sama. Ustadznya, gurunya yang ngajar juga sama. Mereka yang hatinya bersih dengan maksiat sehingga terjadilah di situ ketentraman. Mengatasi dengan Quran, nggak mungkin orang itu akan bosan dengan Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Seperti ucapan Utsman bin Affan, inni la atasyabba'u bil Quran. Saya tidak pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Saya tidak pernah merasa puas dan kenyang dengan Quran. Tidak.
Kalau ada orang merasa bosan dengan Quran, berarti hatinya ada kotor, maksiat. Cari kemaksiatan apa yang dilakukan oleh anak ini. Sedang dengar musik, ya itu dibuang, itu kebiasaan dengerin musik, gantiin dengan Quran. Yang pelain sholat, nggak sholat tepat waktu, sholat ditunda-tunda, sia-siain, nah ini kali. Di sekolahannya masih suka dengan musik. Ya ini yang menyebabkan anak tidak akan suka dengan Al-Quran. Tidak akan ngumpul di hati pecinta musik dengan orang yang cinta dengan Al-Quran. Tidak akan kumpul jadi satu. Ini ucapan para ulama. Ya. Wallahu a'lam. Ini jawabannya secara singkat. Ya, berikutnya mungkin pertanyaan karena kita sudah 6 menit lagi. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana menghadapi anak yang emosinya meledak-ledak? Apa? Emosinya suka meledak-ledak. Temperamental mungkin. Kalau mundur ke belakang, ya orang Betawi. Nah, beda. Kenapa bisa begitu? Lingkungan. Ya. Lingkungan jemaah. Sudah, lingkungan yang berpengaruh. Anak temperamental berarti lingkungan temperamental semua. Ya, itu tadi buah jatuh bukan di negeri sebelah. Ya, lingkungan ini temperamental. Anak itu copy paste di memorinya. Memorinya copy paste. Coba para sahabat lihat, lembut-lembut. Kenapa? Guru ini lembut. Guru ini lembut. Kalau kita pemarah, ini anaknya pemarah. Ya begitulah, copy paste niru. Enggak, orang tuanya penyabar banget. Anaknya pemarah. Ya kalau hitungan teori enggak aja, Pak. Masa orang tua wong Solo, monggo. Manggilnya aja monggo pakai jempol gitu. Terus munculnya anak Surabaya. Kon yang di enggak kan jamaah. Kan tidak kan. Kan. Masa begitu. Tidaklah. Ya mesti wataknya adalah lingkungan. Terus bagaimana memperbaiki? Sama tadi dengan jawaban yang sebelumnya. Cobalah kita evaluasi dulu. Jangan, prinsipnya gini jamaah. Jangan menyalahkan anak. Jangan tiba-tiba langsung kita tembak anak yang salah. Evaluasi dulu dari mana permasalahannya. Bisa jadi masalahnya dari diri kita. Ini flashback. Evaluasi dong. Anak ini niru, ya berarti ujung-ujungnya ini orang tua semua ini ceramahnya Ustaz Nizar yang salah. Itu anak niru ya, mau niru siapa? Mau niru siapa nih anak? Niru Zubair bin Awam. Atau Zubair oleh ibundanya. Anaknya Abdullah bin Zubair. Bapaknya yang menaklukkan Konstantinopel, menaklukkan benteng Mesir, Iskandaria. Selesai, anaknya Abdullah bin Zubair yang dilibatkan oleh Utsman bin Affan untuk menghancurkan kembali benteng Mesir yang dibangun ulang oleh Romawi dan Afrika. Abdullah bin Zubair ya, siapa nggak kenal Abdullah bin Zubair? Ya kan, lembut. Subhanallah. Subhanallah. Inilah lingkungan. Jadi lingkungan kita dulu orang tuanya. Lalu setelah itu apa? Baru anaknya dibetulin, diarahkan, ya, didampingi. Itu sudah nggak bisa instan. Ini bukan produk barang. Kurang asin ditambahin garam, keasinan ditambahin
apanya, tambahin apanya biar nggak asin. Ya, lingkungannya dulu dibentuk. Yaitu orang tuanya dia, temannya dia. Ya, terus dianya sendiri didampingi, ditemani, didampingi biar dekat. Pasti akan terjadi yang positif. Barak saya sampaikan, semoga bermanfaat. Intinya apa? Dari pendidikan, mau anak kecil, mau remaja, semua dimulai dari apa? Pengawasan, pembiasaan. Pengawasan, pembiasaan. Oke, didukung dengan apa? Dengan pelakunya. Mulai dulu pelaku, guru yang benar dulu. Baru setelah itu apa? Kontennya, yaitu Quran dan akidah yang ditanamkan, tauhidnya yang ditanamkan. Terus pembiasaan dengan nilai-nilai ibadah, ya, nilai-nilai akhlak, ya. Nyuruh anaknya makan kanan tapi bapaknya minum tangan kiri. Nyuruh anaknya rajin ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Gitulah. Ya. Jadi inilah semua adalah sebuah proses. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abah dan Umma, mungkin karena kita sudah waktu menunjukkan pukul 11.30, mari kita cukupkan saja kajian online kali ini. Insya Allah pertanyaan berikutnya bisa ditanyakan di kesempatan selanjutnya ke Ustadz Nizar. Oke, dari saya mungkin cukup. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di kajian online ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.